Dua hal yang harus kita ingat: kebaikan orang lain kepada kita dan keburukan kita kepada orang lain. Dua hal yang harus kita lupakan: kebaikan kita kepada orang lain dan keburukan orang lain kepada kita. Aduh, beli TV baru segede itu, kok bisa ya? Padahal kan aku yang kerja keras dan rajin berdoa. Harusnya kan aku yang mampu beli itu duluan, bukan dia. Dengki itu dia yang zolim, dia yang sengsara, pahalanya habis seperti api terbakar, api membakar kayu. Na'udzubillahi min dzalik. Yang disebut dengan hasad dalam keterangan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, kata para ulama, al-iradatu fi izalati ni'amil akhirin, keinginan untuk menghilangkan nikmat-nikmat yang melekat pada orang lain. Iri dan dengki. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Kenapa ada sifat iri dan dengki? Karena di antara faktornya kita tidak mampu mensyukuri nikmat yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Kita merasa bahwa apa yang Allah hadirkan itu sesuatu yang tidak pas untuk kita. Padahal, mohon maaf, setiap Allah hadirkan sesuatu dalam kehidupan kita itu sesuai dengan kebutuhan dan kepantasan kita. Jadi nggak mungkin Allah itu memberikan apapun dalam kehidupan kita kecuali memang butuhnya segitu, pantasnya segitu. Maka orang yang senantiasa iri dengki adalah orang yang tidak memahami keadaan itu. Jangan pernah mengukur ukuran sepatu orang lain dengan ukuran kaki kita. Karena sampai kapanpun gak akan pernah bisa cukup. Ukuran kaki orang misalnya 38, kaki kita 40, dipaksain sakit. Tapi sebaliknya ukuran orang lain 42, kita 40, dipaksain longgar. Itulah yang terjadi dengan sifat iri dan dengki. Dan kadang mohon maaf, iri dan dengki itu muncul karena ada kebencian. Dan kebencian adalah sesuatu yang sangat dibenci juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang membenci manusia, maka sebenarnya dia sedang membenci ketentuan Allah dalam kehidupannya. Maka saya teringat dengan rumus. Ada dua hal yang harus kita ingat dan ada dua hal yang harus kita lupakan. Dua hal yang harus kita ingat: kebaikan orang lain kepada kita dan keburukan kita kepada orang lain. Dua hal yang harus kita lupakan: kebaikan kita kepada orang lain dan keburukan orang lain kepada kita. Jika itu yang dihadirkan, maka insya Allah iri dan dengki akan hilang dalam diri kita. Dan berusahalah untuk bisa menerima apapun dalam kehidupan ini dengan sesuatu yang terbaik, dengan akhlak yang terbaik. Karena puncak iman seseorang itu dilihat dari akhlaknya. Makin dia beriman, makin baik akhlaknya. Makin dia beriman, makin terpuji akhlaknya. Dan di antara akhlak yang baik adalah tidak ada iri dan dengki kepada orang lain. Mantap. Pak Supri, tolong bantuin. Ada apaan si Joko panggil-panggil? Ganggu ngopi aja. Ayo Pak Supri, bantuin, berat nih. Waduh, beli TV baru segede itu, kok bisa ya? Padahal kan aku yang kerja keras dan rajin berdoa. Harusnya kan aku yang mampu beli itu duluan, bukan dia. Ayo, kok malah bengong? Iya, bentar. Pokoknya gimana pun caranya, dia harus gagal memiliki TV itu. Iri, bilang bos. Hah? Kamu siapa? Yaelah, masih nanya. Masa nggak tahu siapa aku? Enggak, emang siapa? Makanya, jangan kepedean Julip. Kita adalah penjaga hatimu. Kenapa Bapak merasa iri padanya? Ya jelas dong, secara aku lebih kerja keras dan banyak doa dibanding dia. Nah, ini nih yang bikin sifat iri itu dibenci oleh Allah. Emang kenapa? Karena dalam sifat iri itu selalu menganggap dirinya lebih baik dan lebih pantas menerima nikmat Allah daripada orang lain. Apalagi udah iri, masih pakai dengki. Itu lebih parah lagi. Maksudnya, karena sifat dengki itu selalu mengharap agar nikmat orang lain dihilangkan. Dengar tuh, jangan sampai menyesal jika kelak justru pahalamu yang akan dihilangkan. Benarkah?
Jagalah dirimu dari hasad, karena sesungguhnya hasad merusak kebaikan, sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Ibarat surga sudah ada di depan mata, dan pahalamu akan menjadi pijakannya, tapi kamu gagal menggapainya hanya karena pijakanmu itu hangus dibakar oleh api iri dengkimu. Jadi gitu ya, sayang juga ya pahala kalau hilang. Makanya jauhi sifat iri kepada sesama. Tapi kalau iri dalam hal kebaikan bagaimana? Nah, kalau itu bisa jadi boleh, dengan tujuan memotivasi diri agar menjadi orang yang lebih baik. Tidak diperbolehkan iri hati kecuali terhadap dua orang. Orang yang dikaruniai ilmu Al-Quran oleh Allah, lalu ia membacanya malam dan siang hari. Dan orang yang dikaruniai harta oleh Allah, lalu ia menginfakkannya malam dan siang hari. Kita ingin menghilangkan kedengkian. Ini sedikit lewat ya. Saya pernah baca bukunya Imam Ghazali. Orang dengki itu kan SMS. Syusyah melihat orang senang ya, dan senang melihat orang syusyah. Pakai shod dan shin ya. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Ingat sekali dulu tuh waktu jadi muadzin. Giliran ada orang lain yang azan, langsung nyesek hati ini, aneh. Apalagi ketika yang adzan itu dipuji, langsung pening, aneh. Orang adzannya bagus, kita yang nyesek. Orang dipuji karena memang bagus, kita yang pening. Akibatnya mikrofonnya disembunyikan, tidak boleh dia adzan. Ini kan jadi zolim. Giliran beliau jadi imam, waduh itu gak enak hati. Ini dengki nih, tidak suka. Nah, baca kitabnya itu, lakukan apa yang tidak mau engkau lakukan. Kita tidak mau senyum. Nah, mujahadahnya itu ketika ketemu beliau, walaupun kurang simetris, paksa. Karena ini obatnya. Tidak mau salaman, assalamualaikum. Saya ingat waktu itu memaksakan diri ingin salam, gak pengen hati ya. Dan ketika dia dipuji, itu adanya bagus ya, iya, dukung pujian kepada dia. Karena saya tidak mau hidup jadi pendengki. Masa tiap ke masjid gak enak, dan tiap beliau ngimamin saya hatinya gelisah, kan kacau ini hadirin. Bahkan wudhu juga nggak mau di masjid karena ada dia di tempat wudhu itu. Untung Allah tuh ngirim buku itu lewat tukang dagang, sehingga saya tahu bahwa saya ini pendengki. Nah, ingin sembuh, karena orang yang dengki itu dia yang zolim, dia yang sengsara, pahalanya habis seperti api membakar kayu. Na'udzubillahi min dzalik. Dan iblis itu lebih duluan taat ke Allah, kenal ke Allah, jadi dikutuk gara-gara dengki kepada Nabi Adam. Kabil Habil, pembunuhan pertama itu terjadi karena dengki. Jadi dengki ini membinasakan sekali. Nah, waktu itu takut tuh dengan kedengkian, akhirnya lakukan. Nah, mau azan, sudah nih mau azan, ternyata beliau datang, silakan Ustad, dikasihin tuh mikrofonnya. Alhamdulillah, hari berganti hari lebih ringan. Akhirnya beliau jadi guru saya, karena memang beliau ilmunya lebih tinggi, kemampuannya lebih banyak. Waktu dengki boro-boro jadi guru. Apa yang dimaksud dengan hasad dalam pandangan Al-Quran dan keterangan Nabi SAW? Secara singkat, para ulama mendefinisikan hasad atau iri hati dan dengki ini dengan kalimat yang sangat singkat, padat, lugas. Al-iradatu fi izalatin ni'amil akhirin. Hasad itu kata para ulama adalah keinginan, saya ulang, keinginan untuk menghilangkan satu nikmat. Saya ulang, keinginan untuk menghilangkan satu nikmat yang melekat pada orang lain. Pelan-pelan ya, keinginan untuk menghilangkan satu nikmat yang melekat pada orang lain. Jadi bagaimana caranya orang yang sedang diuji, diberikan nikmat oleh Allah, hilang nikmatnya atau tidak dia dapati ya? Dia hati-hati ya,
Kalau Anda misalnya lewat, tiba-tiba melihat tetangga sedang punya mobil baru, ada keinginan dari dalam diri Anda, misal, ya kan? Wah, mobilnya kok bagus-bagus ya, mungkin satu saat dia nggak punya seperti itu. Nah, itu sedang kena penyakit tuh. Ya. Ada teman Anda sedang promosi jabatan, tiba-tiba Anda menginginkannya misalnya, menginginkan hal yang serupa, ya, dan dia kehilangan hal itu pun sedang kena penyakitnya. Atau bahkan ketika Anda menginginkan nikmat itu, sekalipun tidak mengharapkan dia kehilangannya, itu pun sedang terkena penyakitnya. Jadi kita akan lihat ya, kita akan lihat. Coba umumnya Anda kalau melihat teman-teman punya barang baru, pengen atau tidak? Nah, bagaimana keinginan itu nanti bisa masuk kategori hasad atau sekedar cuma ingin saja? Nanti ada keterangannya. Ya. Baik, jadi bagian pertama yang disebut dengan hasad dalam keterangan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, kata para ulama, al-iradatu fi izalati ni'amil akhirin, keinginan untuk menghilangkan nikmat-nikmat yang melekat pada orang lain. Pelan-pelan. Sekarang kita lihat bagaimana bahayanya penyakit ini. Quran surah ke-113 Al-Falaq, satu surah sekaligus. Kita ambil peringatan Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam ya, yang diterangkan lewat Al-Quran. Allah berfirman, lihat kalimatnya ya. Quran surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Pelan-pelan katakan, ini perintah. Jadi kalau ada kata qul itu perintah ya, perintah. Jadi sifatnya kalau sudah perintah itu penegasan, mesti ya, sedapat mungkin kita lakukan. Sedapat mungkin kita lakukan. Kata Allah, katakan, qul a'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada penguasa subuh, yang punya waktu subuh. Subuh itu awal aktivitas ya. Saya tulis dulu, berlindung pada penguasa subuh, saat aktivitas mulai dilakukan. Awas, pelan-pelan ya, nanti kita simpulkan di akhir. Min syarri ma khalaq, ya, dari segala jenis kejahatan makhluk. Jadi ada orang berpotensi dari subuh aja, orang lain mulai beraktivitas kebaikan, mau kerja, mau berangkat, ada orang lain merencanakan kejahatan dari subuh, Pak. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan yang muncul di malam saat gulita, saat gelap. Ya, perhatikan, jadi ada orang yang berbuat jahat dari waktu subuh, ada orang berbuat jahat di waktu malam. Ya. Sedangkan ayat ini ingin menunjukkan bahwa penguasa subuh sampai malam itu cuma Allah. Ya. Di Allah menguasai subuh sampai dengan menguasai malamnya. Anda diminta berlindung dari orang-orang berniat jahat, baik di waktu subuh ataupun di waktu malam. Pelan-pelan. 3, saya agak cepat. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan tukang sihir ya, saat dia mulai membuat mantra-mantra yang ditiupkan pada buhul orang-orang ya. Nafas itu artinya sesuatu yang dikeluarkan tanpa orang berada di hadapannya. Kalau tukang sihir itu kan kalau mau menyihir seseorang, menyantet seseorang, kan orangnya nggak ada di hadapan kan? Umumnya dia akan di tempat lain, ya dia ambil perangkat tertentu, dia keluarkan jimat-jimat, maka terkena orang yang disihir itu. Ya, jarang ada orang mau nyihir di depan orangnya langsung, saya sihir kamu, itu nggak ada. Gitu ya. Umumnya di belakang layar, gitu kan? Baik. Jadi yang ketiga ada kejahatan tukang sihir, tukang santet. Kejahatan penyihir. Sekarang fokus. Setelah Allah menerangkan 3 jenis kejahatan ini, yang keempatnya tiba-tiba mengatakan, lihat kalimatnya, wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang punya penyakit hasad. Ya, saya ulang. Dan dari kejahatan orang yang punya penyakit hasad, orang yang punya penyakit iri hati, iri, dengki. Apabila penyakitnya sudah mulai muncul, bahaya penyakit iri hati itu sama dengan bahaya sihir, bahaya tukang sihir, bahkan caranya sama ya. Jarang-jarang kan ada orang iri hati langsung di hadapan orangnya ya. Biasanya ketika dia iri hati, ingat kan, baru dia bikin status tertentu, baru keluar kalimat yang tidak menyenangkan, jarang di hadapan orangnya ya. Dan yang lebih luar biasa, penyakit iri hati ini pertama, kita urutkan satu-satu. Satu, kata Allah, lihat tingkat bahayanya. Kalau ada orang cuma berbuat jahat subuh saja, ada orang berbuat jahat malam saja, iri hati ini berpotensi berbuat jahat dari subuh sampai malam. Karena orang-orang yang terkena penyakit iri hati, begitu muncul sifatnya, seketika bisa berbuat jahat. Perampok beraksi subuh, siang istirahat. Perampok beraksi siang, malamnya istirahat. Penyakit iri hati tidak, mau subuh, tiba-tiba ingat orang yang dimaksudkan dengan rasa irinya, muncul perasaannya, bicara dengan istrinya.
tahu nggak mah, saya mau berangkat ke kantor sekarang, orang ini luar biasa menyebalkannya, muncul. Malam-malam mau tidur, tiba-tiba ingat lagi, mulai bikin status, dituliskan di media sosialnya. Ya. Jadi seakan-akan ingin mengatakan, orang-orang yang punya penyakit iri hati ini, Masya Allah, saking luar biasa bahayanya, hidupnya tidak akan pernah tentram dari mulai subuh sampai dengan malam. Nggak percaya silakan. Ya. Orang-orang terkena penyakit iri hati, begitu temannya dapat promosi jabatan, dari subuh sampai malam, kepikiran juga. Ya. Bahkan kadang-kadang dalam tidurnya masih mencela juga ya. Orang istirahat, wah ini keluar kalimat-kalimat. Ya. Baik. Yang kedua, maaf, sifat iri hati menggunakan huruf waw disandingkan dengan segala jenis kejahatan, min syarri ma khalaq. Ini menunjukkan bahwa orang yang terkena penyakit iri hati itu sama jahatnya dan kejahatan-kejahatan lain. Jadi kalau ada orang mencuri, ya itu sama dengan orang iri hati. Ada orang misalnya iri hati, ada orang lain merampok, itu sama nilainya, sama jahatnya, ya, sama jahatnya. Jadi bukan cuma dosa yang melahirkan kegelisahan dari mulai pagi sampai malam, tapi juga tingkat kesulitannya. Penyakit ini disebut oleh Al-Quran berpotensi melahirkan kejahatan-kejahatan yang benar dosa. Ya, jelas di sini? Nah, yang mau saya tekankan di sini, hasil itu kan yang pemiliknya, yang punya penyakitnya. Jadi Anda bayangkan saking bahayanya penyakit ini, jangankan kita yang terinfeksi, kita nggak kena penyakit pun diminta oleh Allah berlindung dari yang punya penyakitnya. Kan ayat ini berkata, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakan, saya berlindung kepada Allah, kan? Penguasa waktu subuh, ujung ayatnya, dan saya berlindung kepada Allah dari orang-orang yang punya penyakit iri saat penyakit itu muncul dari dirinya. Anda bayangkan saking bahayanya penyakit ini, jangankan orang yang terkena. Orang yang nggak kena penyakit ini saja diminta oleh Al-Quran berlindung kepada Allah dari orang yang kena penyakit ini.